Yang spesial sekarang, kami dia akan wawancara langsung dengan sang pelatih Persipura. Apa kabar, Coach? Baik. Dan sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu untuk Persipura karena baru saja menjadi juara. Gimana perasaannya sudah mendapatkan hadiah yang paling utama sendiri di TSC 2016? Yang pertama ya senang, no? Karena dari kerja keras dan kompak tim bisa juara. No? Oke, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Jadi tetap bersama kami di Radisti di Galeri Sepak Bola Indonesia. Saya rasa memang perlu kalau memang kebutuhannya supaya tidak kejadian besar pasak daripada tiang. Menatap kompetisi baru, seluruh klub calon kontestan Liga Indonesia mulai berlomba-lomba datangkan pesepak bola berkualitas. Memburu pemain incaran guna sodorkan gaji selangit, ibarat upaya sederhana pihak manajemen untuk luluhkan hati pemilik bakat potensial. Negosiasi berlangsung sedemikian rupa sebelum sang bintang memutuskan bubuhkan tanda tangan sebagai bukti kesepakatan. Di belahan dunia lain, khususnya liga-liga top Eropa, klub diharapkan mampu menyelaraskan keuangan pada setiap musimnya. Tentunya agar keuangan tetap terjaga dan tak merugi akibat terlalu boros dalam melakukan belanja pemain bidikannya. Di daratan Eropa, peraturan Financial Fair Play diberlakukan sejak 2011. Tujuannya supaya pengeluaran klub berbanding lurus terhadap pemasukan. Intinya menyeimbangkan keuangan klub menjadi cara jitu agar tak terlilit hutang. Pertanyaannya, pantaskah aturan ini diberlakukan di persepak bolaan nasional mulai detik ini? Sebenarnya ide salary cap itu kan untuk membatasi ataupun untuk mencegah supaya klub ini pengeluarannya tidak lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan. Kalau ide dasarnya seperti itu, saya sangat setuju. Aturan ini sejatinya sempat diwacanakan di tanah air. Strateginya adalah membatasi rata-rata besaran gaji pesepak bola berdasarkan kualitas bermain atau total gaji seluruh punggawanya. Misalnya, menggolongkannya ke dalam 3 tingkatan, kelas pemain asing, pemain tim nasional atau level kompetisi tertinggi, hingga pemain kasta terbawah. Cara lainnya menentukan besaran uang untuk menggaji seluruh armada setiap tahunnya. Saya rasa memang perlu sih kalau untuk menghindari masalah klub tidak bisa bayar pemain karena kehabisan uang di tengah jalan, perlu sekali untuk salary cap. Hingga saat ini, harapan itu hanya menjadi isu belaka. Pengurus PSSI dan klub-klub di negeri ini seakan tak peduli menerapkan syarat tersebut. Padahal, klub di Indonesia kala itu sedang kelimpungan akibat diputusnya anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk klub profesional. Tujuannya supaya nggak jor-joran, ya. Tetapi karena itu sifatnya lebih banyak appeal, himbauan, tidak ada sanksi hukumnya, boleh. Dengan catatan memang ada produk hukum yang backup. Sisi positifnya ialah nilai gaji setiap pemain nantinya akan terkontrol apik. Batasan ini sanggup menyehatkan klub pemilik dana minim, sekaligus mampu menghadirkan keseimbangan kala berkompetisi. Tak sekedar itu, niatan ini menjadikan klub kecil tak mengalami krisis keuangan di tengah kompetisi akibat gagal membayar gaji pemainnya. Sejatinya, keluhan ini kerap dialami klub-klub dengan modal seadanya karena tak berhasil menggait sponsor besar. Kalau terkait dengan masalah gaji pemain, itu kan sebetulnya terkait dengan verifikasi dari Bobby juga. Karena kan dipersyaratkan. Kenapa itu hukumnya wajib? Karena kita mau sih punya masalah selalu berulang-ulang. Sebenarnya, aturan salary cap dibuat bukan untuk mengekang klub kaya raya dalam belanja pemain, melainkan agar seluruh klub mampu hidup sehat dalam mengarungi kompetisi penuh. Sebagai bahan diskusi dan solusi, pembatasan gaji selayaknya dapat diterbitkan untuk memenuhi tata kelola sepak bola di Indonesia. Situasi ini pastinya hadirkan pro dan kontra, baik dari klub dengan modal fantastis atau dari pemain-pemain bergaji selangit. Perlu atau tidaknya diberlakukan, sungguh rumit memang. Namun efek positifnya sangatlah bermanfaat apabila dicermati.
Ya, PSSI kembali akan mengadakan kompetisi jangka panjang setelah terakhir mereka melaksanakan Liga pada tahun 2015 silam, sebelum FIFA memboikot segala aktivitas PSSI. Demi mengarungi kompetisi tersebut, klub-klub di Indonesia sudah mulai berbenah. Masing-masing klub mulai bergerak untuk mendapatkan tambahan amunisi yang pas untuk memperkuat setiap lini. Arema FC, klub kebanggaan Arek Malang ini memulai langkahnya dengan mempercayakan Aji Santoso sebagai nakoda tim. Di bawah arahan Aji Santoso, manajemen Arema telah melakukan beberapa pergerakan signifikan. Manajemen memulangkan salah satu gelandang syarat pengalaman mereka, Ahmad Bustomi, yang sebelumnya sempat dipinjam oleh Madura United. Kebutuhan akan posisi gelandang sepertinya menjadi perhatian khusus Aji Santoso. Gelandang muda energik langganan timnas junior, Adam Alis didatangkan guna memperkuat barisan lini tengah. Ya Arema semua tahu tim besar kan, semua pasti pengen main di Arema. Termasuk saya. Ya saya bersyukur bisa main di Arema dengan pemain-pemain senior yang bagus-bagus, dengan supporter yang luar biasa. Setali tiga uang dengan Arema, Barito Putra juga menunjuk nakoda baru untuk meracik pasukannya. Jackson F. Tiago dipercaya manajemen pada posisi tersebut. Pekerjaan pertama Jackson di klub berjuluk Laskar Antasari ini ialah melindungi beberapa pemain andalan yang tampil ciamik kala membela timnas Indonesia di Piala AFF 2016. Hansa Muyama dan Rizky Pora disebut-sebut banyak menarik minat klub lain. Ini memang pertama untuk Hansa Muyama, dia memang masih terikat kontrak jangka panjang Barito Putra. Karena dia kalau usul kontrak profesional yang diberlakukan, Hansa itu kita kontrak selama 3 musim untuk periode tahun 2015, 2016, 2017. Jadi tahun ini otomatis dia masih terikat kontrak dengan Barito Putra. Sedangkan untuk Rizky Pora memang selama ini sifatnya reguler ya, per musim kompetisi dia direkrut, dia dikontrak. Dan musim ini insya Allah dia masih bersama Barito Putra. Lain halnya dengan Persib Bandung. Manajemen Persib justru melepas beberapa pemain yang dirasa tidak masuk dengan skema yang diterapkan pelatih Jajang Nurjaman. Taufik, Yandi Sofyan, Dias Angga tidak diperpanjang kontraknya. Bagai paketan, ketiga pemain ini berbondong-bondong pindah ke klub Pulau Dewata Bali United. Selain itu, Bali United juga mengontrak penjaga gawang senior Arema FC, Kadek Wardana. Klub-klub Indonesia pastinya memiliki strategi masing-masing untuk memperkuat materi pemainnya lini per lini. Berikut perpindahan pemain yang berhasil dirangkum tim Galeri Sepak Bola Indonesia pertanggal 6 Januari 2017. Hari ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tengah mengadakan kongres tahunan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga merupakan kongres pertama PSSI di bawah naungan Ketua baru, Edi Rahmayadi. Jauh-jauh hari, Edi Rahmayadi telah menggaungkan salah satu agenda dari kongres kali ini, ialah pembahasan status 7 klub terhukum. Arema, Persebaya Surabaya, Persibo Bojonegoro, Persewangi Banyuwangi, Persipasi Bekasi, Persema Malang, dan Lampung FC. Bahwa dia dimunculkan dalam kongres nanti akan disetujui oleh para voters. Voters yang ada ini, ya kalau dia terus seluruhnya menyetujui nggak ada masalah. Kalau tidak, nggak ada voting di situ. Namun, semakin mendekati hari digelarnya kongres, beberapa klub seakan tidak melakukan apapun untuk mengembalikan status mereka. Tidak ada pergerakan yang mengisyaratkan bahwa para pengurus klub menginginkan pulihkan status klub mereka.
Praktis hanya Persebaya yang sangat getol dalam menyuarakan aspirasinya agar PSSI kembali mengembalikan hak Persebaya untuk kembali berlaga di kancah persepak bolaan nasional. Saya serahkan sepenuhnya kepada PSSI. Kita tidak bisa apa-apa. Apa yang diambil oleh PSSI nanti dalam kongres itu ya kita ikuti. Selain Persebaya, satu klub lain yang menunggu nasib adalah Arema Indonesia. Sayang, belakangan manajemen Arema tak banyak bersuara, bahkan terkesan sulit ditemui, termasuk Novi Adrianda Zainal, istri almarhum Lucky Akub Zainal, sosok penting yang dianggap memiliki dokumen sah kepemilikan Arema Indonesia. Seperti diketahui, Arema Indonesia adalah satu dari 2 klub di Malang yang menggunakan nama Arema, satu lainnya adalah Arema FC. Aremania, supporter Arema berharap kedua kubu mau jujur dalam membuka diri siapa sebenarnya yang berhak memiliki Arema. Kita ingin pemerintah kota Malang sendiri khususnya untuk menjembatani kedua Arema ini, Pak, untuk terbuka dan transparan kepada publik Malang Raya, khususnya Aremania. Lalu, bagaimana nasib klub lainnya? Semua masih tanda tanya. Pokoknya kami menghimbau pada PSSI, tolong dong klub-klub yang kemarin itu sempat terpinggirkan, Pak, itu dikembalikanlah gitu.